Baik, berikut ini kita akan membahas tentang penyusutan. Nah, kita lihat definisinya adalah contohnya seperti ini. Barang-barang seperti mesin produksi, kulkas, televisi, komputer, bangunan, ya, mobil itu merupakan barang-barang yang tidak habis dalam satu kali pemakaian. Tapi nilai sebuah barang yang tidak habis dalam satu kali pemakaian itu kalau barang konsumtif seperti tadi yang disebutkan itu nilainya itu akan mengalami penurunan, ya. Beda dengan nilai tanah. Kalau nilai tanah Kakak tahu dia mengalami penurunan atau peningkatan. Ya, harga tanah sekarang semakin mahal ya. Tapi kalau mobil ya, kulkas, televisi ya, komputer seperti itu biasanya harganya akan semakin menurun ya, sejalan dengan waktu atau lama pemakaiannya. Nah, penurunan nilai dari suatu barang akibat pemakaian dalam selang periode waktu tertentu itu disebutnya dengan penyusutan ya, atau depresiasi. Nah, penyusutan suatu barang dalam selang waktu tertentu umumnya dinyatakan dengan persentase dari nilai barang sebelumnya. Ya, ada dua jenis penyusutan yang umum dikenal, yaitu penyusutan dari nilai buku dan B. Penyusutan dari harga beli. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini yang dimaksud dengan penyusutan dari nilai buku. Penyusutan dari nilai buku didasarkan kepada anggapan bahwa sejalan dengan waktu dari satu periode ke periode berikutnya, nilai buku suatu barang akan mengalami penurunan. Dan besarnya penyusutan dihitung dari nilai buku pada setiap periode. Hal ini juga akan mengakibatkan besar penyusutan semakin lama akan semakin kecil, ya, seiring dengan makin kecilnya juga harga barang tersebut menyusut, ya. Nah, misal sebuah mesin pada saat dibeli bernilai M, ya, coba kakak nanti diskusi dengan ayah bunda, ya, betul nggak? Motor ya atau mobil ya semakin murah harganya ketika dijual kembali ya, walaupun ada yang sifatnya antik dan banyak yang mencari, itu biasanya harganya semakin mahal. Tapi kalau yang biasa saja itu biasanya mengalami penurunan harga. Nah, dan diperkirakan barang tersebut akan mengalami penyusutan setiap tahun sebesar P dalam persen dari nilai bukunya. Dengan demikian, pada akhir tahun pertama, besar penyusutannya adalah P1, yaitu P persen dikalikan dengan M-nya, yaitu saat dibeli bernilai M. Ya, maka nilai barangnya itu di akhir tahun pertama adalah sebesar M1 sama dengan M dikurang P1. Ya, seperti biasa, P1 itu adalah persen kali modal awal tadi membelinya, maka kita faktorkan menjadi M kali 1 dikurang P yang di dalam kurung ini. Ya, tahun kedua juga demikian, ya. P2 itu sama dengan PM 1 ya, PM1. Itu. Maka sama dengan P kali M kali 1 min P. Ya, besar penyusutan di tahun kedua. Nah, nilai barangnya itu sendiri adalah M1 dikurangi, ini P-nya beda ya. P besar dengan P kecil, hati-hati lihat. Ini P2, P besar ya. Dan ini P yang huruf kecil ini selalu P, dia nggak berubah, nggak ada 1, nggak ada 2-nya, nggak ada 3-nya. Ya, perhatikan, di mana P adalah persentase penyusutan, sedangkan P besar itu adalah besar penyusutan. Ya, nah, perlu perhatikan seperti itu. Nah, demikian
ditelaah lagi di tahun keempat dan perhatikan ini tahunnya keempat, maka menjadi M dikali 1 min P pangkat, ya, pangkat 4. Maka kalau akhir tahun ke N, nilai barangnya menjadi tinggal M dikali 1 min P dipangkatin, iya benar, dipangkatin N. Nah, kita perhatikan ya, barisan M1, M2, M3 itu membentuk barisan geometri. Karena M2 per M1 itu sama nilainya dengan M3 per M2. Ya, sama dengan M4 per M3 ya. Kita lihat di sini M2 tadi adalah M kali 1 min P kuadrat ya. Oke, kita ganti ini. M2 sama dengan M kali 1 plus P kuadrat ya. Lalu M1 itu adalah M kali 1 plus P. Coret ini 2, ini 1 ya, menjadi 1 plus, sorry. Geser bukan plus. Min. Ya, seperti itu. Maka barisannya adalah barisan geometri dengan rasio 1 min P. Ya, sehingga coba kita lihat ke sini ya, ini 1 min P ya. Nah, maka nilai barang di akhir tahun ke N ya adalah MN sama dengan M dikali 1 min P dipangkatkan N ya. Nah, jadi untuk penyusutan nilai buku pada periode ke N ya, nilai barang menjadi MN sama dengan M kali 1 min P pangkat N dengan besar penyusunannya adalah P besar N ya, di mana dia sama dengan P dikalikan dengan M dikalikan dengan 1 dikurang P pangkat N min 1 ya. Nah, jadi jika harga sebuah barang pada saat pembelian sama dengan M dan mengalami penyusutan setiap tahunnya sebesar P dalam persen dari nilai bukunya, maka pada akhir tahun ke N, besar penyusutannya adalah PN sama dengan PM kali 1 min P pangkat N. Nilai barangnya adalah MN sama dengan M kali 1 min P pangkat N. Ya, demikian penjelasannya.